firman-Mu, di sana ada jawaban yang pasti. Itu sebabnya Tuhan, siapkan hati kami, tanah hati kami yang baik, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan boleh tertanam di hati kami yang baik, sehingga firman boleh bertumbuh berbuah, bukan hanya 30, bukan hanya 60, tetapi 100 kali ganda. Itu sebabnya pakai hamba-Mu pada pagi hari ini dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Sebelum kami terima firman-Mu, kami akan memberi persembahan pertama, alat didik berkati sesuai dengan janji firman-Mu. Kami dengar firman-Mu, memberi dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus selalu tanpa Mazmur pasal 23. Mulai ayat 1 sampai ayat 6. Kita membaca 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah pembantu, tak ada kekurangan. Ia memandangkan aku di padang yang berhijau. Ia membimbing aku ke jalan yang benar. Ia mengendalikan jiwaku. Ia menuntun aku jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau sertaku. Dalam dan membantu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di
biar aku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan akan menyertai semua ini, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Saudara-saudara, sebelum saya melanjutkan khotbah saya, tadi orang datang dari rumah sampai mau dekat, dibandingkan mau dekat belok ada auto berhenti dan ada seorang tante yang masih cukup muda, cuma orang tua. Kita melewat, ya paksa masuk. Tapi saya lagi itu kalau bapak itu maksudnya hati-hati dengan sontok dia. Saudara-saudara, saya berpikir, ya tante ini masih muda, dapat lihat kurang rupa, katakanlah kurang steril. Tetapi begitu saya mau belok kanan, saya lihat juga ada seorang ibu yang masih cukup juga masih sudah mulai tua tapi gila. Saudara, saya dia duduk seenaknya di kursi sambil entah pikir-pikir apa. Saya pikir-pikir, saya baru baca ini Mazmur ini. Saya pikir-pikir Tuhan, dua orang ini saja kita minta mengurus bagaimana. Boleh bilang ya? Apalagi kasih yang mulia tapi jemaat itu banyak. Tuhan, bagaimana ini? Dan ketika mendengar kesaksian dari seorang bapak tadi, saya bersyukur karena memang orang Tuhan itu gembala yang baik. Boleh bilang ya? Saudara-saudara, saya mau menyanyi. Saudara menjadi terangnya Tuhan. Tadi malam saya ngomong-ngomong dengan Bu Mesak, dia bercerita tuh, dia so minum kok begini. Ngomong kita bagus aja dulu. Coba berpikir kalau kita yang minum. Kita ngomong
ngomong saya enaknya. Saudara-saudara, kita mau jadi terangnya Tuhan. Boleh bilang haleluya? Kita mau jadi sinarnya Tuhan. Saudara-saudara, memang tidak ada cerita lain. Kalau kita mau setia kepada Tuhan, maka kita harus jadi sinarnya, jadi terangnya, jadi kesaksian yang indah. Saudara-saudara, saya menyadari, saudara, di tengah kondisi sekarang ini, saudara-saudara, tidak ada lain tempat perlindungan selain daripada Tuhan. Kita pikir-pikir Tuhan, jemaat semua menghadapi kondisi sebenarnya kita mau bagaimana orang. Tetapi saya bersyukur karena jemaat datang saudara, beribadah dengan penuh sukacita. Dan saya percaya itu bukan karena saya, tetapi karena Tuhan juga. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, kita tidak bisa berkata lain selain percaya kepada Tuhan. Mari kita membaca Mazmur 23 ini. Mazmur 23. Saudara-saudara, saya sudah khotbah Mazmur 21, Mazmur 22 terlalu panjang. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara, saya baca-baca dalam Matius, dalam kitab Perjanjian Baru, ada gembala-gembala yang meninggalkan domba-dombanya. Tetapi Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Saudara boleh bilang haleluya? Cuma kita yang seringkali tidak berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Tahukah saudara, binatang domba itu bodoh. Saudara-saudara, bodoh. Dan kalau dia sudah hilang, dia sudah tahu mau pulang kemana, mau cari jalan kemana. Saudara-saudara, dan binatang itu, saya pernah lihat binatang itu, dia pokoknya dia tidak suka terlalu banyak beraktivitas. Tapi saudara-saudara, saya berpikir-pikir mengapa Tuhan memberi gambaran tentang domba-domba itu bagi jemaatnya. Saudara-saudara, akhirnya saya berkesimpulan bahwa Tuhan tahu sifat domba-domba itu dan bagaimana mereka harus dibimbing ke tempat minum, bagaimana mereka harus dibimbing ke tempat makan, saudara-saudara, supaya mereka boleh bertumbuh jadi besar dan menjadi sehat, jadi kuat, saudara-saudara. Dan dengan demikian, saudara-saudara, inilah dia apa yang Tuhan mau. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara, kita berpikir-pikir, Tuhan, kalau Tuhan gembala, takkan kekurangan artinya orang berkelebihan. Tidak, saudara-saudara. Takkan kekurangan artinya orang cukup. Boleh bilang haleluya? Saya mau tanya, hidup bagaimana yang paling enak? Apakah hidup berkelebihan? Tidak, saudara-saudara. Hidup yang paling enak adalah hidup yang berkecukupan. Saudara boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, walaupun manusia hidup berkelebihan, tetapi kalau dia tidak memiliki jiwa yang diberkati Tuhan, saudara-saudara, dia tidak akan merasa puas dengan apa yang dia miliki. Sebab harta, saudara-saudara, benar-benar tidak menjadi jaminan orang merasa puas. Boleh bilang haleluya? Walaupun kita hidup sederhana, makan secukupnya, kita bilang makan apa adanya. Makan secukupnya, minum baik-baik dan lain-lain. Hidup dengan baik, tapi kita hidup dengan baik. Saudara-saudara, kita hidup berkelimpahan. Saudara boleh bilang amin? Walaupun orang semua ada, tapi kalau hatinya puas, saudara-saudara, maka apa yang ada tidak membuat kita senang. Saudara-saudara, saya boleh bersaksi melihat kondisi-kondisi yang terjadi di dunia ini. Itulah sebabnya Mazmur ini luar biasa. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara-saudara,
binatang itu makan rumput. Kalau orang so kenyang makan rumput, orang berbalik. Saya lihat di timur, saudara-saudara. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara-saudara, binatang itu kalau so kenyang, sore-sore mau minum, saudara-saudara. Maka gembala itu membimbing mereka ke tempat minum, saudara-saudara. Tahukah saudara, ketika Yakub ketemu dengan calon istrinya, saudara-saudara, itu di Parigi, tempat kasih minum domba-domba. Tahukah saudara, ketika para gembala laki-laki datang, orang usir gembala perempuan supaya orang kambing lebih dulu minum, tetapi karena ada Yakub di situ, maka dia pertahankan ini orang lebih dulu. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memang membutuhkan air yang jernih, yang tenang, saudara-saudara. Air itu bicara tentang banyak hal dalam hidup kita, tetapi yang paling penting kita harus hidup dengan tenang. Saudara boleh bilang haleluya? Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Saudara-saudara, apa yang membuat hati kita segar, jiwa kita segar? Kalau kita bisa makan, minum, dengan kata lain kita punya kebutuhan jasmani yang tenang, yang baik. Saudara boleh bilang haleluya? Kita mempunyai kebutuhan jasmani yang baik, teristimewa mempunyai kebutuhan jiwani dan kebutuhan rohani yang baik. Saudara-saudara, itu yang membuat kita segar jiwa kita. Saudara-saudara, saya selalu berdoa supaya Tuhan menolong kita. Pertama, menolong dari segi rohani. Boleh bilang haleluya? Kemudian menolong dari segi jiwani. Apa tuh jiwani? Jiwa itu terdiri dari 3 bagian yang paling penting: pikiran, perasaan, dan keinginan. Saudara-saudara, di dalam jiwa itulah pergumulan kehidupan. Setan mau memasukkan macam-macam kepada kita, tetapi kita ada firman Allah yang membuat kita teguh berdiri. Boleh bilang haleluya? Itulah sebabnya ketika kita datang beribadah, orang mesti mengerti firman Tuhan, sehingga dengan demikian kita melihat, oh iya betul itu firman Tuhan. Saudara-saudara, itulah sebabnya ia menyegarkan jiwa. Saudara-saudara, saya tahukah saudara, saya manusia, saya ingin kaya. Haleluya. Tetapi saudara-saudara, setelah kita baca-baca Alkitab, Tuhan, terima kasih banyak. Saudara-saudara, saya bersyukur karena Tuhan menyegarkan jiwaku dengan memberi padang rumput yang hijau dan air yang tenang, saudara-saudara, sehingga hati saya menjadi segar. Saudara boleh bilang haleluya? Manusia punya rohani, punya jiwani dan jasmani. Jasmani itu usaha, pekerjaan, mata pencarian, kesehatan, dan hal-hal penting lain. Saya selalu berdoa untuk kami sekeluarga dan seluruh jemaat, supaya Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat yang indah dari Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak berdoa Tuhan kasih orang kaya raya, tidak, saudara-saudara. Kasih orang hidup mewah-mewah, tidak, saudara-saudara. Tapi Tuhan kasih mereka hidup berkecukupan secara rohani, jiwani, dan jasmani. Saudara boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, kita menghadapi kondisi yang berat sekarang. Terus terang saja, Bapak tadi bersaksi, kasihan kita pernah. Bukankah kita juga pernah mengalaminya? Haleluya. Orang mengalami, saudara-saudara. Tetapi mari kita
berpikir dengan benar. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara-saudara, karena nama Tuhan, maka kita setelah jiwa kita segar, Dia menuntun kita pada jalan yang benar. Saudara-saudara, jalan yang benar ditentukan oleh firman Allah. Saudara-saudara, firman-Mu itulah jalan kebenaran. Boleh bilang amin? Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, kita menjadi orang-orang yang benar-benar berserah sepenuhnya dalam tangan Tuhan dan benar-benar takut akan Tuhan. Saudara-saudara, mari saya bahas banyak. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Saudara-saudara, kita disediakan Tuhan makanan yang cukup. Boleh bilang haleluya? Di hadapan lawan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, piala. Kemudian saudara-saudara, tahukah saudara kalau kita domba-domba pernah sakit? Boleh bilang haleluya? Sakit itu ada macam-macam, saudara-saudara. Tetapi katakanlah itu sakit pada umumnya. Tetapi obat yang luar biasa, saudara-saudara, ada di tangan gembala, yakni minyak, ditaruh di testa. Haleluya. Diurapi di kepala, saudara-saudara. Itu luar biasa. Saudara-saudara, secara logika, saudara-saudara, apa sih minyak itu? Tetapi tahukah saudara, itu adalah minyak zaitun. Saudara-saudara, itu adalah minyak yang luar biasa. Dan perhatikan baik-baik, saudara-saudara, itu adalah bahasa lambang di mana urapan Allah ada dan menolong kita, membuat kita merasa tenang. Boleh bilang haleluya? Bukankah sakit itu macam-macam, saudara-saudara? Ada saatnya sakit jasmania, influenza, batuk dan lain-lain dan lain-lain. Tapi ada saatnya sakit jiwa, saudara-saudara. Ada ketidakpuasan di hati, saudara-saudara. Itu yang menakutkan. Saudara-saudara, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong kami biar berkat Jimpani menjadi bagian dalam hidup kami. Tahukah saudara, kalau orang tidak puas dalam hidup ini, maka apapun yang ada dia anggap sepele. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, saudara-saudara, itu persoalan jiwa. Maka jiwa inilah yang diusahakan untuk direbut oleh kuasa kegelapan dengan berbagai cara. Dia mau masuk ke jiwa kita. Tetapi orang yang sepenuhnya berharap kepada Tuhan, makan secukupnya, so bersyukur, haleluya, dan sehat, haleluya, dan lepas dari corona. Tapi saya sudah kasih tahu, orang datang ke gereja pakai masker. Boleh bilang amin? Saya sudah 2 kali kasih tahu, saudara-saudara, karena kondisi. Ingat baik-baik, daerah kita daerah yang paling aman. Saudara-saudara, saya selalu berdoa dan banyak hamba Tuhan, anak-anak Tuhan selalu berdoa. Tetapi ketika varian-varian baru lain masuk, orang-orang dari Jawa lari kemari, orang bawa kemari, itu varian itu. Tapi saya percaya Tuhan pasti sembuhkan mereka di sini. Amin. Boleh bilang amin? Kalau Tuhan sembuhkan, itu cuma 2 minggu, saudara-saudara. Tuhan sembuhkan, maka yang banyak itu menjadi sedikit, kemudian yang sedikit pelan-pelan sampai habis. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena saya percaya, saudara-saudara, Tuhan pasti mau menjadikan kita menjadi kesaksian yang indah. Bukan soal banyaknya jasmania,
Tadi malam kalau nggak salah kita omong-omong dari saudara. Saya terus terang saja melihat perkembangan, melihat berita, maka saya kalau salah saya pernah ngomong, saudara-saudara. Kalau kemarin ada bekas jemaat pijit di rumah, kakak adik si Riano dan si Riano dan Iin diterima menjadi pengacara, kurang tunggu pelantikan, dan Riano berulang tahun. Lalu saya ngomong kepada dia, si Riano bekerja dengan baik dan ada sewa apartemen di Bandung, tetapi karena kondisinya dan saudara maka pekerjaan semua macet, maka dia pulang dan berusaha di sini. Dia berjual di pasar, macet juga, mana mandiri. Belum mandiri tahu, saudara-saudara. Dia berjual di pasar. Dia bilang, jadi kan pasar kosongnya ada apa? Susah tuh, yang ada orang membeli. Maksudnya ada rugi, saudara-saudara. Saudara-saudara, tetapi saudara-saudara, ingat baik-baik, saudara-saudara. Tuhanlah gembala kita, saudara-saudara, yang menolong kita sehingga kita punya piala melimpah. Boleh bilang haleluya? Saya percaya Tuhan punya rencana yang baik untuk anak-anak ini, saudara-saudara. Mereka datang ke rumah kemarin dan bersyukur, kami berdoa, saudara-saudara. Saya juga bersyukur karena mereka masih ingat orang. Masih ingat, saudara-saudara. Datang ke rumah Pak Lukis. Hari ulang tahun saya berdoa. Dan saya percaya, saudara-saudara, anugerah Tuhan yang besar itu menjadi bagian. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidup. Saudara boleh bilang haleluya? Kebajikan dan kemurahan mengikuti aku. Saudara-saudara, tidak disebutkan kekayaan, pangkat dan harta mengikuti aku. Mana saudara pilih? Kekayaan, harta dan pangkat, atau kebajikan, kemurahan belaka mengikuti aku? Boleh bilang amin? Tuhan memang menyediakan kepada kita yang terbaik, saudara-saudara. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Kalau kita hidup dengan baik, mengikuti kehendak Tuhan, maka saya percaya apa yang ditulis dalam Alkitab akan menjadi bagian kita. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, dia kok bicara padang, tapi kuncinya rumah Tuhan. Saya pikir-pikir, saya bingung ini ayat-ayat ini kenapa begitu. Dia bicara padang dan domba dan gembala dan lain-lain. Kuncinya rumah Tuhan. Coba saudara pikir. Haleluya. Ternyata ini adalah bahasa lambang, saudara-saudara. Bahasa lambang yang betul-betul membuat kita akhirnya berpikir, oh Tuhan, rupanya berkat-berkat itu Tuhan siapkan di rumah Tuhan, saudara-saudara, di mana kita beribadah dengan penuh sukacita, saudara-saudara, dan Tuhanlah yang menolong kita. Dan saudara berdoa kepada saya supaya saya tetap melayani pekerjaan Tuhan dengan baik dan melayani firman Tuhan dengan baik. Boleh bilang amin? Mari kita mau membaca, saudara-saudara, Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 tentang kelahiran Yesus. Tetapi tahukah saudara, Lukas pasal 2 ini ada 4 kali disebutkan domba-domba. Gembala-gembala. Pasal 2 ayat 8. Daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ternak yang mereka jaga itu apa? Domba.
Saudara boleh bilang haleluya? Mari saudara-saudara kita berpikir dengan benar. Di dalam ayat yang lain ada gembala-gembala yang meninggalkan domba-dombanya. Tapi saudara biarlah kita tetap setia mengiring Tuhan. Boleh bilang haleluya? Pasal 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata pada seorang pada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Gembala-gembala akan meninggalkan domba-domba, tapi bukan meninggalkan memang sengaja, tapi mereka melihat itu gembala besar yang lahir di Betlehem. Boleh bilang haleluya? Mereka percaya dari saudara kepada Tuhan. Mereka meninggalkan domba-domba dan mereka pergi lihat itu gembala besar dari saudara. Mari ayat 18. Dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ingat baik-baik, ketika mereka melihat gembala yang agung itu, maka orang cerita kepada orang-orang bahwa telah lahir Yesus Kristus Juru Selamat. Dialah gembala yang agung. Saudara boleh bilang amin? Orang-orang dengar, orang heran, luar biasa. Dan apalagi saudara-saudara, ayat 20 dia bilang, maka kembalilah gembala-gembala sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa berita kelahiran Yesus pertama kali diperdengarkan kepada gembala domba. Boleh bilang haleluya? Memang ada berita yang lain, yakni bintang oleh 3 orang Majus, tetapi bukan langsung bicara tentang gembala domba, saudara-saudara, tapi baru tanda, saudara-saudara. Tetapi saya percaya para ahli bintang itu yang pertama melihat sebelum Yesus lahir, saudara-saudara, kemudian mereka dibimbing dan sampai kepada di rumah di mana Yesus dipelihara oleh ibu dan ayahnya, saudara-saudara, setelah sudah dilahirkan di kandang Betlehem. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, mari kita membaca. Maka kembalilah gembala-gembala sambil memuji memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Saudara-saudara, saya mau bicara tentang gembala. Saudara-saudara, gembala-gembala manusia itu, saudara-saudara, bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mereka memuliakan Tuhan karena apa yang dikatakan kepada mereka sesuai, saudara, yang mereka lihat. Boleh bilang haleluya? Mereka tidak dijanjikan kamu akan kaya raya, kamu akan jadi orang terkenal, kamu akan jadi orang berpangkat. Tidak, saudara-saudara. Tetapi berkat yang indah yang Tuhan siapkan bagi mereka sungguh membuat mereka bersuka cita. Saudara boleh bilang amin? Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, sekali lagi saya selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong seluruh jemaat supaya dan keluarga saya, supaya kami lepas dari bahaya yang mengancam dunia. Saudara-saudara, buat apa kita punya segala-gala, kata orang, tetapi orang sakit. Boleh bilang haleluya? Buat apa kita punya segala-gala tapi jiwa kita tidak tenang? Saudara, buat apa kita memiliki segala sesuatu tapi kondisi jiwa ini parah, saudara-saudara. Tetapi mari, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah berkata bahwa orang hidup menderita, tapi Tuhan berkata bahwa Dia menolong kita. Boleh bilang haleluya? Saya mau membaca Yohanes pasal 10.
Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya itu yang paling depan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Boleh bilang haleluya? Pintu itulah Yesus. Dan saudara-saudara, orang masuk lewat pintu, jangan lewat jendela. Haleluya. Ingat baik-baik saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena kecuali toke ini ketika mau masuk di gereja dia tidur di gereja, maksudnya karena ada kunci. Saya tahu itu, dia cerita kita, sana kita ditinggal gitu supaya kalau kita mau tidur kita buka dan dia sendiri kan bisa tahu kita itu pak itu pak supaya boleh bilang haleluya. Nah, tetapi siapa yang masuk melalui pintu ialah gembala domba. Untuk itu penjaga membuka pintu dan domba-domba mereka mendengar suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Boleh bilang haleluya? Itulah gembala kita. Tuhan tahu dan dia panggil orang masing-masing dengan nama kita sendiri-sendiri. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara, ada saatnya Tuhan tidak pernah panggil, hei pemenanggal, dia selalu memanggil nama yang baik. Boleh bilang haleluya? Hei pemalam, nyanda, saudara-saudara. Hei enggak, saudara-saudara. Dia selalu memanggil kita dengan nama yang baik. Boleh bilang haleluya? Jika semua dombanya telah dibawanya, kalau dia berjalan di depan mereka, domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena ternyata jemaat boleh setia kepada Tuhan. Boleh bilang haleluya. Saya Tuhan panggil jadi gembala jemaat, tetapi saya hanya gembala sewaan. Tuhanlah gembala yang baik. Tetapi karena kita bersuara setiap kali saudara-saudara dengar, maka saudara kenal suara saya. Haleluya. Boleh bilang haleluya. Yesus memakai perumpamaan ini, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian. Sesungguhnya, maka kata Yesus sekali lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu dari domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengar mereka. Boleh bilang haleluya? Domba itu binatang yang bodoh, saudara-saudara. Coba kalau domba tidak ada gembala, orang kasana kemari, saudara-saudara. Cari minum di tempatnya masih yang dianggap benar, cari makan di tempat yang dianggap benar. Tetapi saudara-saudara, kalau ada gembalanya maka orang tenang. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, di timur, karena di daerah gembala ada sapi yang dipelihara. Tetapi ada sapi yang sengaja orang tampakkan di leher, tok-tak, jadi kalau dia goyang berbunyi. Maka itulah menjadi Anda pemimpinnya. Biasanya sapi betina yang kuat. Tetapi saudara-saudara, kalau domba, saudara-saudara, benar-benar dia harus ada yang memimpin. Boleh bilang haleluya? Mereka bisa pergi kemana-mana, nggak seperti sapi, saudara-saudara. Dan dengan demikian, saudara-saudara, Tuhanlah yang membuat dan Tuhan tahu apa saja, dan Tuhan mengambil kondisi ini untuk dijadikan suatu perumpamaan. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan merusak, membinasakan untuk merusak.
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri hanya datang untuk mencuri, mengambil barang bukan miliknya untuk menjadi miliknya. Ingat baik-baik, KUH pidana berkata demikian. Lalu membunuh artinya menghilangkan nyawa orang. Yang tidak habis dicuri dibunuh, yang tidak habis dibunuh dirusak. Itu pekerjaan setan. Boleh bilang haleluya? Dan kita terlepas dari perbuatan-perbuatan itu. Kita terlepas dari pencurian, kita terlepas dari pembunuhan, kita terlepas dari perusakan. Karena Tuhanlah gembala kita. Boleh bilang haleluya? Kita pikir-pikir Tuhan, kita menjaga bagaimana jemaat. Tuhanlah gembala saya, gembala orang semua. Dan dengan demikian orang bersyukur pada Tuhan. Tuhan panggil, oh ini sih dia setia. Siapa mau panggil dia? Paling kalau ibadah di rumahnya dia cuma bersaksi macam-macam. Tapi saudara-saudara, akhirnya Tuhanlah yang panggil. Tuhan yang panggil orang semua. Boleh bilang haleluya? Sehingga orang menyadari betapa saudara-saudara, kalau pencuri datang hanya untuk mengambil milik yang bukan miliknya dan membunuh atau menghilangkan nyawa orang dan merusak, sisa berapa? Saudara-saudara, tetapi Tuhanlah yang menjadi pelindung kita, penolong kita, pemberi makan, feeder, saudara-saudara, memberi kita makan dan minum dan mencukupi kebutuhan kita. Boleh bilang haleluya? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Boleh bilang amin? Tuhan telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sedangkan seorang umpanya bukan gembala yang bukan pemilik domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu merekam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Wah, kasihan. Saudara, saya tidak seperti itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak peduli akan domba-domba itu. Boleh bilang amin? Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan hidupku bagi domba-domba. Boleh bilang haleluya? Saya membaca dua ayat lagi terakhir. Kita membaca 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-25. Ibrani 13 ayat 20. Ibrani 13 ayat 20. Maka Allah damai sejahtera melalui darah perjanjian yang kekal telah kembali dari antara orang, mengembalikan dari antara orang mati. Maka Allah damai sejahtera yang melalui darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung. Saudara boleh bilang haleluya? Great Shepherd. Bahasa Inggrisnya Great Shepherd. Gembala Agung sebagai segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Mari kita membaca satu Gembala Agung lagi. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-4. Maka apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Saudara boleh bilang haleluya? Ternyata itu bukan Gembala Agung, Chief Koiman, artinya pemimpin segala gembala. Chief artinya komandan. Haleluya. Boleh bilang haleluya?
Jadi dia harus berkata begini, maka kamu apabila komandan gembala datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Saudara-saudara, mari kita tunggu komandan gembala datang. Haleluya. Boleh bilang amin? Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Saudara-saudara, kita memang menunggu-nunggu kedatangan Tuhan. Dan apabila dia menemukan kita sehat dan rajin dan setia, maka kita mendapat mahkota sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Saudara boleh bilang haleluya? Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa, hamba firman
sekalipun Bapa negara kami mengalami wabah penyakit COVID, namun kami sungguh bersyukur Bapa yang selalu menolong Sulawesi Utara terhindar dari masalah ini. Karena kami percaya semua oleh karena belas kasih-Mu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Saat ini kami akan memberikan persembahan yang kedua. Tuhan selalu menolong dan memberkati kami. Ini doa kami, ucapan syukur kami akan memberikan persembahan hanya di dalam